terima kasih untuk kesempatannya, Bapak Ibu semuanya. Saya akan sampaikan mengenai keluarga parenting. Ya, kalau hari Minggu pagi udah banyak bahas pernikahan, Minggu malam kesehatan roh dan tubuh, lalu kemarin pagi ibadah pagi mengenai uang atau berkat. Nah, sekarang kita lebih ke parenting, bagaimana membangun atau menanam nilai-nilai dalam keluarga, tentu nilai-nilai kerajaan sorga. Ya. Nah, Ulangan pasal 6 ayat 4 dimulai dengan supaya bangsa Israel, tentu kita ini Israel rohani, ya, mendengarkan firman Tuhan, yaitu supaya mengasihi Tuhan dengan segenap hati, jiwa, dan kekuatan. Setelah mengasihi Tuhan dengan segenap jiwa, hati, dan kekuatan ini, lalu diajarkan kepada anak-anaknya. Nah, berbicara mengajar anak, bisa anak kandung, bisa anak buah, anak rohani, maka pernah ada seorang yang dididik dengan teliti oleh Gamaliel, dan akibat dari didikan yang teliti itu, maka yang dididik ini bersaksi. Dia bernama Paulus, ya. Dia bersaksi, saya ini dididik dengan teliti sehingga aku menjadi orang yang giat bekerja bagi Tuhan. Jadi Paulus itu begitu giat buka gereja di Rom, Korintus, Galati, Efesus, Filipi, Kolose, Tesalonika, dan seterusnya. Dia nulis surat dan tulisannya dikanonkan menjadi Alkitab, yaitu kitab Rom, Korintus, Galati, Efesus, Filipi, Kolose, Tesalonika, Titus. Waduh, itu banyak sekali. Kita bisa melihat memang dia betul-betul orang yang giat, yang antusias, motivasinya tinggi sekali. Dan itu akibat dididik dengan teliti, kalau menurut kesaksian Paulus sendiri. Nah, maka kita perlu mendidik dengan teliti supaya anak-anak kita, anak buah kita, mereka semuanya giat bagi Tuhan. Mendidik dalam hal apa? Dalam Efesus pasal 6 ayat 4 menekankan mendidik ajaran dan nasihat. Apa itu ajaran? Ajaran itu ya nilai hidup. Nilai hidup itu akan mempengaruhi perilaku. Karena perilaku itu hanya yang kelihatan, tapi dasarnya dari nilai hidup. Dan nilai hidup itu juga nanti akan membentuk karakter. Maka sebenarnya Alkitab juga berkata, berubahlah oleh pembaharuan akal budimu. Akal budi dirubah dengan nilai hidup. Tentu nilai hidup firman Tuhan. Nah, nilai itu juga bisa diartikan sebagai prinsip-prinsip atau cara hidup yang dijunjung tinggi dan dihidupi oleh seseorang. Maka Ulangan pasal 6 ayat 45 itu mengajarkan nilai-nilai hidup dari firman Tuhan secara lebih rinci, yaitu supaya nilai hidup itu bisa kita ajarkan ke orang lain, maka tentu kita harus memperhatikan dulu. Memperhatikan apa? Ya, memperhatikan firman Tuhan. Karena nilai hidup kerajaan sorga itu acuannya, dasarnya ya firman Tuhan. Maka sebelum anak-anak ini, kalau bisa ya, paling bagus itu kalau anak-anak belum sekolah yang mengandung nilai-nilai. Jadi masih anak usia dini, karena makin besar dia akan berhubungan dengan baik sekolah atau gadget malah ya. Berhubungan dengan film, dan di film itu si pangeran mencari putri yang diculik sama penjahat, dan pangeran ini mengajak saudaranya, temannya, pangeran yang lain, dalam perjalanan mereka berinteraksi, lalu jatuh cinta. Lalu sekarang ada film anak kecil aja sudah ada mengenai homo, karena nilai-nilai dibuat oleh orang yang membuatnya, yaitu nilai-nilainya. Maka anak-anak kita sebelum mereka berhubungan dengan dunia ini, maka harus kita isi, bahkan setelah berhubungan pun kita isi dengan nilai-nilai kerajaan sorga. Amsal 13 ayat 22 berkata, orang baik meninggalkan warisan. Tentu kita ingin mewariskan kepada anak, ya, rumah di Philadelphia, di New York, di
New Jersey, di mana yang sudah lunas nanti sehingga anak kita tidak mewarisi tagihan atau cicilan. Wah, itu bagus juga ya. Pengen mewariskan sesuatu kepada anak cucu. Tapi ada warisan yang lebih penting daripada itu sebenarnya, ya. Apa itu? Warisan nilai hidup. Saya punya perusahaan lalu diizinkan Tuhan tutup ya atau bangkrut. Pintunya ditutup. Rupanya Tuhan membuka saya pintu yang lain gitu ya untuk melayani kesehatan, melayani yang lain-lain lagi ya. Jadi saya termasuk gagal mewariskan perusahaan. Tapi bagaimana perusahaan itu dibangun tahun 92 dengan kejujuran, tidak punya modal tapi dimodali orang karena kami orang jujur, orang rajin. Nah, itulah yang sebenarnya diwariskan. Kalau uangnya, anak sekarang pinter cari uang, tapi nilai-nilai yang berupa kehidupan yang dijalani. Nilai-nilai yang gampang diwariskan itu pengalaman yang dijalani. Makanya waktu Musa mengumpulkan para tua-tua Israel itu kan, sampaikanlah Taurat ini kepada anak cucumu. Tapi ada tambahannya sebenarnya, katakan kepada anak cucumu bagaimana Yehova Tuhan itu membawa kita keluar dari Mesir dan laut terbelah depan kita dan Dia memelihara kita sepanjang perjalanan di padang gurun. Tiap hari ada mana, bahkan sebagian mananya bisa dibikin awet gitu ya, nggak tahu dulu gimana teknologinya ya. Itu di dalam tabut perjanjian ya. Lalu tongkat Musa yang bisa bertunas ada dalam tabut perjanjian. Mereka punya bukti, ada buktinya. Tapi yang pasti cerita itu adalah suatu yang nggak bisa dilupakan. Kalau teori kan lupa ya. Tuhan itu punya nama Jehovah Jireh itu kalau nggak salah mencukupi kali ya. Kalau Jehovah Rafa apa ya? Ada lupa deh. Jehovah Nisi kalau nggak salah pemenang. Lah si Kenu ada lupa deh ya. Karena teori bisa lupa. Tapi Tuhan tolong saya. Nah itu nggak lupa ya. Orang tua kan ngalamin. Udah saya sakit nih, dokter udah suruh begini begitu. Waduh, bukan cuma takut sih. Takut dioperasi sih nggak sakit-sakit banget. Takut lihat tagihannya itu loh. Waduh, lalu saya berdoa, saya begini, Tuhan tolong. Waduh, itu kan nggak bisa lupa Tuhan tolong. Nah, untuk anak-anak bercerita, anak bisa bertanya gimana nolongnya, mah? Begini, begini, begini ya bisa mujizat atau bisa Tuhan pertemukan dengan orang-orang yang tepat. Lalu, waduh, itu cerita diwariskan. Lalu anaknya melihat, wah Tuhan itu nyata ya. Nah itu pelajaran sebenarnya. Ya, seperti bangsa Israel dulu juga mengalami pengalaman yang nyata. Bagaimana dikejar bangsa Israel, waduh, mau balik ribuan tentara, mau masuk ada laut, tapi Tuhan tolong, waduh, pertolongannya luar biasa, itu nyata. Nah, Alkitab juga nyata sih, tapi pengalaman juga cukup penting. Tapi pengalaman tanpa firman Tuhan, ya namanya ngawur gitu ya. Atau mimpi tanpa firman Tuhan, ya namanya betul-betul mimpi. Tapi mengajar anak-anak lewat kehidupan yang dihidupi. Nah, itu diwariskannya gampang sekali. Kehidupan yang dihidupi dan tiap orang pasti punya ceritanya sendiri-sendiri. Karena tiap orang usahanya berbeda, pelayanannya berbeda, tapi itu sebenarnya warisan yang sangat berharga. Seperti kalau kembali ke saya ceritakan tadi, kami punya perusahaan yang akhirnya tutup, tidak bisa diwariskan. Tapi banyak cerita dan nilai-nilai yang kami bisa ceritakan kepada anak-anak. Alkitab juga mengajarkan untuk mewarnai itu perlu berulang-ulang. Haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang. Kadang-kadang anak bosen ya, papa ini ngomongnya itu aja, mama tuh ngomongnya itu aja, ya kita ulang, kita rem-rem sedikit, nanti kadang kita ulangin lagi. Karena memang yang berulang-ulang itu sebenarnya akan masuk alam bawah sadar. Ya, mungkin jemaat ada yang bosen kali ya. Aduh, ini Pak Yongki ini ngajak bacai Mazmur 91 aja terus itu tiap hari. Wis bosen Pak, Mazmur itu kan banyak Pak, ada ratusan. Kreatif sedikit kayak gitu ya. Hari ini kita pasal 1, besok pasal 2. Kenapa itu berulang-ulang gitu? Karena kalau berulang-ulang itu Anda sampai terngiang-ngiang gitu ya. Mungkin mimpi aja Mazmur 91 tuh kali. Nah, itu artinya masuk alam bawah sadar. Masuk alam bawah sadar ya. Ketika sesuatu apalagi itu
ada sampai dibikin kayak yel-yel gitu. Itu berulang-ulang. Nanti sampai ada saatnya ya mungkin ganti tuntunan Tuhan ya kita ganti yang lain ya mungkin ulangan 28 atau apalagi karena beberapa ada ayat yang memang kuat sekali untuk direnungkan dan sampai hafal gitu bahkan sampai itu berarti sudah masuk alam bawah sadar. Nah, ketika masuk alam bawah sadar itu nanti suatu saat akan mempengaruhi. Jadi ketika dalam masalah, dalam keadaan tertekan, dalam bahaya, itu respon, reaksi, perilaku, keputusan itu akan dipengaruhi oleh alam bawah sadar tanpa sadar. Kalau dengan sadar itu ya ada masalah mikir gitu ya gimana gimana. Tapi ketika sebuah respon yang kayaknya spontan itu sebenarnya diiringi oleh sesuatu yang di alam bawah sadar. Nah, alam bawah sadar itu diantaranya dengan cara berulang-ulang, 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 berulang-ulang. Misalnya orang punya alam bawah sadar trauma, ya trauma tempat tinggi, ya. Kan kasihan kalau anak trauma tempat tinggi, yang lain naik jet coaster dia ngeliatin dari bawah, yang lain mau naik kura-kura ayunan dia ngeliatin dari bawah gitu ya. Waduh mau pergi naik pesawat takut lah dari sini mau ke Los Angeles naik mobil lah berapa lama ya nggak berani naik pesawat nanti kalau jatuh bagaimana. Mau naik kapal nanti kalau tenggelam bagaimana. Itu mungkin punya alam bawah sadar yang menakutkan. Nah, ketika itu diulang-ulang bahwa Tuhan penolongku, Tuhan penjagaku, Tuhan menjagai aku, ya itu akan bisa juga masuk ke alam bawah sadar dan menyembuhkan alam bawah sadar lewat alam bawah sadar, sesuatu yang diulang-ulang. Maka tapi yang diulang-ulang ini kebanyakan kan kalau dalam kelompok lain itu kan mantra ya. Nah, itu salah gitu ya. Tapi kita bukan baca Alkitab kayak mantra sebenarnya, tapi memang sampai hafal gitu, sampai kita itu ya hafal penting, mengerti penting. Makanya kalau orang Islam itu kan Al-Qur'an itu memang dihafalkan. Tapi sebenarnya orang Yahudi juga loh. Orang Yahudi itu baca Alkitabnya mereka itu kan dinyanyikan, ya. Ya dilafalkan, maka mereka hafal gitu ya, menghafal. Tapi menghafal tanpa mengerti, ya nanti jadi orang Farisi ahli Taurat. Maka kita ya lakukan aja semuanya, ya berulang-ulang. Nah, betapa hebatnya kalau yang berulang-ulang itu firman, yang berulang-ulang itu nilai-nilai. Ya, memang kita pasti mengatakan orang jujur itu diberkati, nah orang jujur diberkati. Wah temanku tuh lupa nipu dia duitnya banyak, ya itu Alkitab bilang orang uang hasil penipuan itu pada pertengahan umur habis, tapi orang jujur itu seandainya mau habis toh nanti bangkit lagi. Ulang-ulang ya, mungkin kalimatnya beda sedikit, tapi setiap momentum kita gunakan untuk mengatakan orang jujur itu mujur misalnya begitu. Udah, itu jujur mujur kan pendek banget gitu ya, tapi masuk ke alam bawah sadar. Tuhan, nah setelah orang tua mengerti nilai-nilai, maka baru bisa diajarkan. Karena firman Tuhan memang mengajarkan berulang-ulang. Oke. Bagaimana cara membuat anak itu bisa menghidupi nilai-nilai firman Tuhan? Maka menggabungkan atau mengemas lebih cocok ya firman Tuhan itu dalam keseharian. Karena Alkitab berkata Ulangan 6 7b supaya kita membicarakan apa? Membicarakan firman. Apabila engkau duduk di gereja, bukan saudara ya, itu boleh juga namanya ibadah. Dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu, apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau sedang berbaring, apabila engkau bangun, artinya nilai-nilai firman Tuhan itu diajarkan dalam keseharian hidup. Ya, keseharian hidup. Saya di di New Jersey, di Long Island, di New York ini ya tinggal di rumah Pak Yongki gitu ya. Dan saya ngelihat, waduh, saya dalam hal doa itu kalah gitu ya, kan memang Pak Gembala lebih banyak doanya. Kami nggak sebanyak, dalam arti pergi ke restoran di mobil udah jalan dulu, mau jalan mobil udah doa gitu. Nanti mau makan, mobil mau berangkat, doa lagi gitu ya. Wah, tapi ya boleh juga sih ini gitu ya. Sesuatu yang menjadi kebiasaan atau nilai hidup. Sehingga apapun kegiatannya ya diiringi doa dalam bentuk benar-benar doa gitu ya. Kalau kami kadang di rumah tuh ya punya bangun tidur doa, udah habis itu ya mau pergi naik mobil ya pergi aja gitu ya.
Tapi kami ingat waktu dulu anak-anak masih kecil, kami masih lebih rajin berdoa seperti itu, gitu ya. Mau berangkat kemana, mau pergi ke mall, ayo nak doa. Wah, karena mallnya rame, anak-anak itu kami ingat benar gitu ya. Tuhan, kami mau pergi ke mall ini yang baru buka rame sekali. Minta malaikat Tuhan sediakan parkir. Gitu ya. Doanya minta parkir. Begitu sampai tinggal 10 menit lagi, Tuhan 10 menit kami nyampe, buat beberapa orang pengen pulang Tuhan. Pas kami masuk ada orang pulang, kami dapat parkir. Masuk basement, anak doa lagi. Tuhan, cepet Tuhan, ada yang mau pulang, ada yang mau pulang. Pak, jangan cepet-cepet, Pak, jalan aja Pak. Nanti apa mobilnya jangan cepet-cepet. Nanti kan kita bener ada bunyi mobil, tik 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 tuk gitu ya. Rupanya ada orang pencet tombol remote. Kami berhenti sebentar, orangnya datang, dapat parkir. Jadi anak-anak tuh punya pengalaman yang unik gitu ya. Saking diajarkannya dalam segala sesuatu doa gitu, minta parkir pun doa juga gitu ya. Tapi itu menjadi sebuah pengalaman yang tak terlupakan. Kita lanjutkan lagi, mengajarkan dalam keseharian hidup. Nah, kalau anaknya sudah mulai makin besar, dia mulai mengerti nilai-nilai, mengerti prinsip-prinsip, maka yang kita ajarkan bukan lagi sebuah permintaan kayak minta tempat parkir misalnya gitu ya. Bahkan kita nggak dapat parkir pun ya tetap ke gereja juga, jalan agak jauh ya nggak apa-apa. Anggap aja Tuhan kasih kesempatan kita supaya jalan kaki gitu ya. Jadi kalau dulu waktu masih kecil ya doanya minta parkir yang dekat gitu ya. Belakangan kita tahu oh kita butuh jalan kaki juga, bahkan mungkin sengaja parkir yang jauh sekalian. Nah, lalu apa yang kita ajarkan di dalam kehidupan keseharian ketika anak-anak besar ya kita pergi, ini foto waktu gini ceritanya nih foto ini ya, ada ceritanya. Jadi anak saya itu Maret 2020, April 2020 itu menikah jadwalnya ya. Tapi kan Maretnya Covid. Jadi udah booking hotel, booking macam-macam, anak udah beli tiket ke Spanyol untuk bulan madu ya, singkat cerita batal semuanya, tiket angus, uang muka hotel angus segala macam. Lalu nikahnya anak saya jadi kayaknya setahu saya pernikahan pertama untuk orang Indonesia yang menikah secara online. Di Singapura pun peraturannya berubah. Menjelang hari H, nggak boleh lebih 2 orang berkumpul. Jadi tadinya rencananya ya kalau 5 orang, pendetanya datang berkati, gitu ya. Pendetanya berkatinya dari gereja. Anak saya, adiknya mau datang untuk setting sound system, dilarang juga. Jadi hanya boleh 2 orang. Jadi pengantin itu ya berdua, ya jadi sound system, main musik, jadi WL. Pendetanya dari gereja, saya dari Bintaro, bisa saya di Kelapa Gading. Aduh, saya itu orang yang ketawa melulu, tapi waktu itu saya nangis dah gitu ya. Pernikahan yang harus dijalani dengan cara seperti itu karena anak sudah punya agenda hidup. Kapan mau booking mau uang muka apartemen dan segala macam. Nah, singkat cerita ya nikah ya. Nah, lalu kemarin 2021 mereka ke Bali, kita sekeluarga. Jadi anak saya pilihkan resort yang bagus di Uluwatu, lalu booking tukang foto untuk mereka after wed, ya. Jadi bukan pre-wed tapi after wed. Waduh. Lalu karena ngambil kamarnya beberapa, berarti bisa beberapa couples nih. Akhirnya saya bilang sama istri, yuk kita juga ikut after wed. Kita dulu kan nggak pernah pre-wed. Aduh, begitu kita foto, yang tukang fotonya bingung, ini yang baru nikah yang mana? Ini bapaknya sama ibunya ini kenapa fotonya gayanya kayak orang baru nikah aja ya. Kita nikah 32 tahun tapi kita kayak orang baru nikah. Nah, akhirnya kan kita ngobrol sama anak sama mantu gitu kan, ngobrol soal pernikahan. Nah, itu sebenarnya sudah pembelajaran. Pembelajaran yang bukan lewat formal ya, lewat kesepanjang kehidupan ya, kita hidup, kita menjalani pernikahan kita, mereka melihat kita nggak berantem, mereka melihat kita mesra dan mereka gampang sehati, itu pembelajaran. Ketika mereka sendiri juga baru menikah, maka kita menjalankan pelajaran-pelajaran itu dari anak lahir sampai mereka menikah, menjalankannya ketika engkau sedang dalam perjalanan, ketika engkau berbaring, ketika engkau artinya kan mengajarkan nilai-nilai hidup sepanjang perjalanan hidup ya. Sehingga anak-anak juga belajar bahwa hidup itu berdampak. Oh begini ya, saya nulis buku ya ada yang dijual, ada yang dibagi-bagi, yang belakangan yang buku terbaru saya bagi itu pemulihan seutuhnya, tapi yang dibagi file PDF ya.
Ada yang belum punya bisa nanti minta Pak Yonggi saya WA buku-buku. Jadi anak-anak belajar dari orang tuanya. Pak, kenapa bukunya begini begitu? Kok ada yang dibagi-bagi? Ya, hidup ini begitu, Nak. Hidup ini nggak selalu minta-minta, tapi memberi. Ketika anak saya bahkan waktu dari kecil saya udah ajarkan dia ada fotonya, kalau ada dokumennya, bagaimana ketika mereka ulang tahun itu ya kita bawanya misalnya ini ke panti asuhan. Kebetulan kami waktu itu punya villa di puncak. Ini anak-anaknya kalau lihat mukanya kan satu suku ya, Ambon semuanya. Jadi waktu itu kami punya villa cukup besar, ada sekitar 15 kamar ya, cukup gede, halamannya nggak tahu berapa ribu meter, lupa, di puncak. Di akhirnya pas perang Ambon itu saya ditodong sama temen gitu ya, Pak, Bapak bisa nampung berapa anak? Jadi waktu perang Ambon itu kan orang dimasukkan ke kapal, udah bapaknya di sana perang, anak istri masuk di kapal, bahkan ada juga yang di kapal itu ketika kapalnya ternyata campur gitu ya, belakangan kan diatur kalau kita yang kapal ngungsiin Kristen ya Kristen tok gitu, wah di kapal masih ada bunuh-bunuhan. Nah itu anak-anaknya sampai di Jakarta tuh dibagi-bagi. Bapak bisa nampung berapa? Bapak bisa nampung berapa? Gitu ya. Awalnya tak tampung sekitar 40 orang. Lalu ketika sambil berjalan ada yang ketahuan, oh ternyata bapaknya ada di Bekasi. Oh bukan bapaknya, ibunya di Bekasi. Tinggal ibunya mau ikut kita atau anaknya ke sana gitu ya. Singkat cerita ya sampai ada yang belasan anak itu yang sudah nggak punya orang tua. Itu sampai dari mereka SD saya sekolahkan sampai lulus SMA, lalu SMA masuk akademinya mereka udah bisa bayar sendiri karena setelah lulus SMA mereka kerja sama saya. Jadi saya pernah nampung anak-anak korban perang itu ya cukup lama ya, dari mereka SD sampai lulus SMA. Nah, dengan mereka itulah anak-anak kami juga didik ya untuk hidup dalam arti kalau ulang tahun ya ulang tahun bersama dengan mereka di puncak yang villa kami sulap jadi panti asuhan. Jadi anak-anak juga dari belajar dari orang tuanya, bagaimana orang tuanya itu ya menghidupi orang lain, menolong orang lain secara nyata. Ya, itu pembelajaran kehidupan. Nilai-nilai itu pasti akan dihidupi karena kita hidup sederhana, kita punya uang tapi hidup sederhana. Kita itu istilahnya tuh irit gitu ya, eman gitu, mau beli barang mahal-mahal tuh eman, tapi nolong orang lain itu nggak pernah eman. Dalam hal menolong, memberi, dan anak itu kan melihat. Ya, ketika melihat, maka mereka mewarisi. Yang diwarisi bukan perusahaan, perusahaannya tutup, tapi nilai-nilainya diwarisi. Nilai hidup sederhana, nilai hidup yang penuh belas kasihan, suka menolong. Lalu mereka pergi sekolah ke Singapura. Kalau libur, kami bawa ke pedalaman. Kita jalan kaki ke tempat pelayanan. Namanya jalan kaki itu, aduh, sejauh mata memandang kalau di pedalaman ya. Kalau di Jakarta kota besar, apalagi di New York di Amerika ya turun dari pesawat aja dijemput gitu. Tapi kalau di pedalaman jualan kaki itu udah namanya mereka jalan kaki 1 jam 2 jam biasa. Kita 30 menit aja kan udah panas begitu. Masih jauh Pak, nih Pak, deket Pak. Deket mana? Itu loh Pak, balik bukit Pak. Jadi kalau bukitnya kelihatan itu ya bagi mereka dekat gitu. Bukitnya udah kelihatan gitu ya. Ya kita tinggal bilang aja, tuh matahari juga kelihatan. Jadi itu namanya hidup bersama ketika dalam perjalanan, ketika berbaring itu kayak orang outbound. Kalau perusahaan itu pegawainya supaya akrab bikin outbound. Nah kita istilah saya itu kita outbound keluarga, tapi pergi ke pedalaman. Untuk apa? Nilai hidup pengabdian. Kalau tadi nilai hidup sederhana, nilai hidup belas kasihan, mengajarkan pengabdian tuh gimana gitu ya, diajak mengabdi, diajak pelayanan yang di sana nggak ada persembahan kasih, nggak ada hotel, nggak ada kafe, nggak ada restoran, adanya ya orang susah yang butuh ditolong. Kita mau ke gereja nyebrang sungai, jadi istilah saya ini outbound keluarga. Lalu sepanjang jalan ya jadi mengobroli yang dilakukan kan mengenai pelayanan di situ. Itu udah kayak orang kuliah misi sebenarnya tanpa duduk di kursi kuliah. Tapi yang ditransfer adalah nilai hidup. Makanya waktu anak saya ini yang nomor 1 yang baju kosong ini, dia sekarang kerja di Singapura, diberkati, itu tiap tahun pasti mission trip ya. Pergi ke pedalaman Sulawesi, pergi kemana, ke Vietnam, dia nangkep banget mengenai hati misinya. Nah itu artinya ya nilai hidup ini kita wariskan ya.
Kita membangun sekolah di pedalaman, benar kalau namanya di pedalaman itu jalan kaki itu dah. Makanya orang di desa-desa itu malah sehat-sehat ya. Nggak ada yang diabetes, jalan kaki terus. Kalau kita kan duduk makan. Dulu sama Tuhan sakitnya anemia, kurang gizi, sekarang kelebihan gizi. Nah, nilai hidup ini kita wariskan dengan cara praktek gitu ya. Firman Tuhan memerintahkan kita untuk membicarakan nilai kerajaan surga kapan saja, dimanapun. Artinya nilai kerajaan surga harus diintegrasikan, digabungkan dalam kegiatan sehari-hari, atau dengan kata lain, ya firman Tuhan atau nilai hidup itu dihidupi bersama-sama. Ketika dihidupi bersama-sama, udah pasti nilai-nilai itu akan diwariskan. Sehingga nilai-nilai itu ya termasuk budaya gitu ya, kita wariskan dari generasi ke generasi. Nah, yang biasanya kita mewariskan itu yang cukup tanpa diperintahkan itu budaya gitu ya. Budaya itu termasuk berpakaian ya. Tapi apakah kita juga mewariskan nilai ya? Sebenarnya itu kita nggak usah mikir mau mewariskan apa. Segala sesuatu yang kita hidup itu pasti diwariskan ya. Kalau kita misalnya nih saya pakai baju Jawa gitu ya, ya memang dihidupi ya pasti diwariskan. Saya pakai batik, anak saya pertama terutama, ya senang banget pakai batik. Selama keliling dunia ya pakai batik juga. Nah sekarang kalau firman Tuhan tuh sebenarnya kita tuh nggak usah banyak pusing apa yang saya mau wariskan. Begitu kita belajar nilai-nilai firman Tuhan, itu otomatis ketika dihidupi akan terwariskan. Ya, cuma sekarang kita lebih disadarkan ya, selain mewariskan budaya yang memang turun temurun, nah kita mulai mewariskan nilai hidup secara turun-temurun. Sehingga kita membangun nilai-nilai dalam keluarga, nilai-nilai kebersamaan, nilai-nilai kekompakan, kesehatian, nilai-nilai firman Tuhan, yang pasti keselamatan. Sehingga kita seperti membangun sebuah keluarga baru atau generasi baru. Seperti misalnya Abraham dipanggil Tuhan, lalu turun-temurun diberkati. Demikian juga dengan kita. Ya, mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Bapa, terima kasih kami belajar firman-Mu, dan biar kami menjadi sebuah tonggak. Keluarga kami menjadi tonggak sejarah dalam silsilah keturunan keluarga kami. Kami membangun sebuah silsilah baru, keturunan baru, tonggak sejarah baru, yaitu keluarga yang menghidupi nilai-nilai kerajaan surga. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur. Amin.